Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Lambang di video pembelajaran bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang looping atau tentang perulangan dan tipe data list. Sedikit kita menyinggung tentang tipe data list, lalu ntar ada kaitannya antara apa kaitannya antara tipe data list ini dengan perulangan? Oke, langsung saja kita mulai. Saya buat file dulu. Nah, saya buat file di sini. Nah, jadi perulangan itu digunakan untuk melakukan perulangan terhadap suatu statement ya di dalam sintak Python. Jadi bisa apa saja yang dilakukan perulangan, bisa mencetak berulang print, berulang input dan lain-lain, itu bisa dilakukan dengan sintak looping ini. Nah, syarat dari sebuah looping atau sebuah perulangan adalah adanya batasan. Ini wajib adanya batasan. Jadi di dalam perulangan itu wajib ada batasan sehingga perulangan itu dapat berhenti ketika batasannya sudah terpenuhi. Gitu. Nah, di sini kita akan belajar 3 jenis looping. Yang pertama itu for in, kemudian yang kedua itu adalah for in ring, kemudian yang ketiga adalah while else gitu ya. Jadi ada 3 fungsi looping yang akan kita pelajari. Sebelum saya masuk ke situ, saya membahas sedikit tentang tipe data list ya. Jadi misal saya ada sebuah tipe data biasa, misalnya nama sama dengan Dodi. Dodi ya. Ini adalah variabel tipe string. Kemudian yang kedua saya punya lagi, ini adalah misalnya saya buat list nama. Namanya bebas ya, karena ini saya menyatakan aja kalau variabel ini adalah list. List nama sama dengan, nah kita isi di dalamnya, ini ya. Misal di sini saya kasih Dodi, saya kasih Dodo, saya kasih Didi, gitu ya. Nah ini saya beri variabel tipe list. Lalu bedanya apa? Nah, kalau kita lihat secara sintak dia beda ya. Variabel tipe string dia hanya bisa menyimpan satu buah nilai, Dodi. Tapi variabel tipe list dia bisa menyimpan 3 buah nilai, Dodi, Dodo, dan Didi. Lalu kalau di print bedanya apa? Kalau saya print nama, kemudian sama print list nama. Nah, ini saya run ya. Nah, bedanya seperti ini. Kalau Dodi, print nama, dia akan mencetak namanya Dodi. Kemudian, kalau misalnya tipe data list, maka dia akan mencetak listnya. List dari tipe datanya. List dari variabel listnya. Maka di dalam variabel list ini, ada 3, Dodi, Dodo, dan Didi. Nah, ini yang membedakan antara nama dan list nama. Lalu, keterkaitannya apa antara tipe data list dengan looping? Nah, kalau misalnya kita lihat, kita print nama, maka nilai dari Dodi ini kita bisa langsung cetak Dodi, gitu kan? Tapi kalau kita yang lihat yang list ini yang tercetak bukan nilainya, akan tetapi listnya yang tercetak, gitu ya, listnya, daftarnya yang tercetak, Dodi, Dodo, dan Didi. Nah, jika kita ingin mencetak nilai dari list, maka itulah fungsinya menggunakan looping, gitu ya, menggunakan looping. Ini saya kasih batas dulu, print misalnya 20 dikali biasa ya, dikali strip. Nah, itu kita masuk ke dalam fungsi yang pertama, yaitu menggunakan for in. Ya, di sini saya kasih di sini print hasil perulangan for in, gitu ya, hasil perulangan for in 1. Nah, perulangan for in, jadi for in itu digunakan untuk melakukan perulangan terhadap suatu variabel, melakukan perulangan terhadap isi dari suatu
variabel gitu ya. Jadi saya ambil contoh, bentuk umumnya seperti ini. For, lalu variabelnya apa? Misalnya saya ambil contoh variabel untuk perulangannya saya ambil i. Standar ya, variabelnya i. For i in list nama. Titik 2, jangan lupa. Kemudian baru saya print i gitu ya. Nah, fungsi i ini fungsinya apa? Fungsi i ini adalah fungsi i untuk menyimpan nilai dari perulangan gitu ya. Menyimpan nilai dari perulangan. Boleh apa saja, boleh i, boleh a, dan apa saja bebas. Lalu saya cetak print i. Nah, ini saya run. Nah, kita lihat. Maka yang dicetak sama si for adalah isi dari list. Kalau tadi yang dicetak adalah listnya. Tapi kalau kita menggunakan for, maka dia isi yang ada di dalam list. Lalu batasannya mana, Pak? Batasannya itu ini. For i in list nama. Nah, dia akan mengecek list nama itu ada berapa data di dalamnya. Kalau ada 3 data, berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Gitu. Perulangan yang pertama, dia akan mencetak Dodi. Perulangan yang kedua, dia akan mencetak Dodo. Dan perulangan yang ketiga, dia akan mencetak Didi. Jadi seperti itu konsep dari perulangan di dalam list nama. Kalau tidak menggunakan perulangan, maka kita tidak bisa mencetak isi atau mencetak nilai dari variabel list. Kita tidak akan bisa gitu. Lalu apakah for ini bisa digunakan untuk variabel yang tipe datanya string? Bisa. Saya masukin lagi. Ini saya kasih batasan lagi. Ini for in variable list gitu ya. Ini saya masukin lagi di sini. For hasil perulangan for in variable string. Nah, sama saja. For saya ganti for a gitu ya. In nama. Karena ini kita punya 2 nih, nama sama list nama. Print, kita akan bisa lihat bedanya. A. Lalu saya run. Nah, bedanya bisa dilihat ya. Kalau dia tipe datanya itu list, maka yang dicetak itu nilainya. Nih ya, hasil perulangan for in variable list. Maka yang dicetak adalah nilai dari variable list isinya. Akan tetapi, kalau dia tipe datanya string, maka yang dia cetak adalah karakter dari nilainya. Kenapa? Karena tipe data string itu nilainya cuma 1, sehingga dia melakukan perulangan terhadap karakter-karakter dari nilai variabel tersebut. Nah, di sini batasannya adalah nama. Nama itu adalah 4 karakter. Sehingga dia akan melakukan perulangan sebanyak 4 karakter. Jadi itu ya bedanya antara for in menggunakan variabel string dan for in menggunakan variabel tipe list gitu ya. Nah, kalau tipe list karena dia ada 3 elemen, ini artinya adalah list dengan 3 elemen. 3 elemen ya atau 3 data gitu. Artinya dia akan melakukan sebanyak 3 kali. Kalau ada 4 ya berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali berdasarkan data yang ada di dalam list. Kalau tipe data list, maka dia akan melakukan perulangan terhadap jumlah data atau jumlah elemen data. Kalau tipe datanya string, maka dia akan melakukan perulangan terhadap jumlah karakter. Gitu ya. Jadi Dodi itu ada 4 karakter, maka dia melakukan perulangan sebanyak jumlah karakter yang ada di dalam variabel nama atau di sini dalam kondisinya adalah Dodi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu beda ya antara for in variable list dan for in variable string gitu. Oke, semoga teman-teman bisa paham tentang for in di step yang pertama ini for in. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu tentang for in range. Jadi for in range ini digunakan untuk perulangan numerikal. Kalau for in itu digunakan untuk perulangan data gitu ya. Kalau ini kan perulangan data ya, perulangan karakter. Tapi kalau for in range itu digunakan untuk perulangan numerical. Gitu. Ini saya kasih batasan lagi. Perulangan numerical. Contohnya seperti apa? Misal seperti ini. For tadi udah i, kita ganti ya di sini ya. For misalnya for ulang. Bisa for ulang in range
3 gitu ya, in range 3.2 print ulang gitu. Kita print sekarang. Saya kasih batasan ini. Ini hasil perulangan for in range. Atau for in range. Ini saya clear dulu. Clear. Nah, saya run lagi. Nah, bisa lihat dong bedanya. Kalau for in range, dia melakukan perulangan angka sebanyak rank-nya. Jadi kalau kita di sini for ulang in range 3, maka dia melakukan perulangan sebanyak 3 kali gitu. Kemudian di sini sama. Ulang ini untuk menyimpan hasil perulangan gitu. Lalu kok kita melakukan perulangan 3 tapi di sini hasil perulangannya dari 0 sampai dengan 2. Secara default nih ya, saya kasih ini lagi. Secara default perulangan dimulai dari 0. Berarti kalau 3 kali ya berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. 0, 1, 2. Lalu yang ketiga tidak dicetak karena dia sudah melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Gitu. Jadi perulangannya seperti itu. Ada bentuk rank yang kedua. Jadi secara struktur rank itu seperti ini. Rank dalam kurung ini adalah nilai start, kemudian nilai stop, kemudian nilai step. Gitu ya. Start, stop, step. Nah, start itu start sama dengan nilai awal, defaultnya 0. Kemudian kalau dia stop itu sama dengan batasan. Batasan ini required atau wajib ya, wajib. Kemudian yang ketiga itu adalah step. Step ini adalah langkah ya, langkah atau penambahan looping gitu. Saya contoh yang berikutnya. Ini saya kasih lagi batasannya. Ya, ini saya kasih lagi batasannya. Nah, hasil perulangan rank kedua gitu ya. Nah, saya masukkan di sini. Saya masukkan lagi di sini. For, misalnya saya kasih D. Ini D, ranknya startnya 1, kemudian misalnya stopnya 10, lalu stepnya itu 2. Artinya saya akan melakukan perulangan sebanyak nilai awalnya 1, nilai batasannya itu 10, lalu penambahan perulangannya itu 2. Kita cek. Saya run. Nah, ini ya, hasil perulangan for in rank kedua. Nilai awalnya 1, maka dicetak 1. Kemudian nilai yang berikutnya, stepnya 2, maka 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 7, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9. Lalu ketika 9 tambah 2 itu 11. Sedangkan di sini kita kasih batasannya 10, maka berhenti. Maka batasannya itu sebanyak 10. Didapat hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini fungsinya kalau menggunakan step ini ya, full syarat dari parameter dari rank. Tapi kalau kita menggunakan seperti ini, itu juga bisa. Hanya 3 ini adalah batasan. Gitu. Jadi di dalam rank itu yang wajib ada itu adalah yang tengah. Ketika kita bikin rank 3, maka nilai awalnya itu selalu 0, nilai stepnya itu selalu 1, ini ya. Default 1, meskipun kita nggak cantumkan dia 1. Tapi kalau batasan itu wajib gitu, karena batasan itu adalah jumlah perulangannya. Maka seperti ini gitu. Kayak gimana, bisa memahami ya? Semoga bisa memahami apa yang saya jabarkan. Saya clear lagi. Lalu untuk kondisi yang di atas gimana? Oke, sekarang kita melakukan perulangan untuk yang di atas tadi. Ini dulu ya, saya ulang lagi. Ini saya bikin lagi dah, saya bikin file baru ya. Saya bikin baru looping 2.py. Nah, ini saya copy dari yang tadi. Nah, ini saya copy dari sini.
Nah, ini ya, saya copy dari sini. Kemudian, saya menggunakan for in ring. For in ring. Gitu. Nah, kalau seperti ini, maka for i misalnya. For i in ring. Nah, kita nggak bisa bentuknya begini. List nama. Tidak bisa. Kenapa? Karena rank itu harus bernilai integer. Gitu ya. Harus bernilai integer. Maka di sini saya tambahkan fungsi len. Len list nama. Gitu ya. Fungsi len apa? Cantumkan. Fungsi len adalah ini ya. Fungsi len untuk menghitung jumlah karakter atau elemen. Gitu, menghitung jumlah karakter atau elemen. Berarti kalau seperti ini, dia akan menghitung jumlah karakter jumlah elemen yang ada di dalam variabel list. Oke, ini ya. Kemudian print. Nah, kita ambil list namanya. List nama gitu ya. List nama kemudian i. Itu list nama i, kita print. Nah, seperti ini. Jadi kalau menggunakan for in, maka bentuknya seperti ini. Ini ya, for in. Tapi kalau menggunakan for in ring, maka bentuknya seperti ini. Artinya len list nama, dia akan mengecek jumlah elemen di dalam variabel list. Ada 3 elemen, berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Kemudian ketika di print, karena dia sifatnya numerical, kalau kita printnya i, maka dapatnya seperti ini. Nah, karena dia melakukan perulangan numerical, gitu ya. Nah, untuk memanggil data yang ada di list nama, maka kita tambahkan aja list nama i, gini. Artinya dia akan memanggil nilai di dalam list nama dengan indeksnya i. Berarti kalau seperti ini, indeksnya itu 0, 1, 2. Di dalam sebuah list, urutan elemennya itu dimulai dari elemen 0. Berarti Dodi ini elemen 0, Dodo ini elemen 1, dan Didi ini elemen 2. Gitu. Jadi list ini mempunyai 3 elemen dengan 0, 1, 2. Nah, kalau seperti ini, dia melakukan perulangan list yang pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi perulangan yang pertama, misalnya perulangan pertama itu i-nya adalah 1, maka list i-nya 0 ya, karena perulangan itu kan dimulai dari 0 ya, maka i-nya 0 gitu kan. 0 list nama 0, maka dia akan mencetak list nama dengan indeksnya 0 seperti ini. Kemudian berulang lagi, baru 1 kali berulang, kemudian berulang yang kedua, i-nya sama dengan 1, karena kan berulangan yang kedua ya. I-nya sama dengan 1. List nama i berarti list nama, dia akan mencetak list nama yang ke-1, indeks 1, berarti ini, Dodo, gitu ya. Maka kalau misalnya saya tulis, sebenarnya kalau saya tulis seperti ini. Saya tulis itu seperti ini. I sama dengan 1, gitu ya. I sama dengan 1, list nama, salah. I sama dengan 1, kemudian list nama 1. Nah, ini perulangan yang pertama. Ini adalah Dodi. Gitu ya. Kemudian perulangan yang kedua, I sama dengan 2, list nama, I sama dengan 2, list nama 2. Ini sama dengan Dodo. Kemudian I sama dengan 3, list nama 3. Ini sama dengan Didi. Nah, perulangan dimulai dari 0 ya. Berarti ini 0, kemudian list 0, ini 1, ini list 1, ini 2, ini list 2. Jadi, hasil dari perulangan ini, itu kalau kita turunkan menjadi seperti ini. Perulangan yang pertama, I-nya 0, maka diambil list 0, diambil yang ini Dodi, lalu dicetak gitu ya. Nah, sekarang kita cetak dulu. Ini saya
Saya blok dulu yang ini. Yang ini saya blok dulu. Nah, ini saya run. Nah, maka yang dicetak adalah isinya. Gitu ya. Jadi yang membedakan antara tadi for in dengan for in ring. Nah, inti dari in ring adalah nilai dari batasannya itu harus berupa integer. Gitu. Tidak boleh boleh berupa variabel, akan tetapi variabel itu harus menampung data integer. Contohnya ini, list nama ini bukan integer, tapi list. Makanya kita menggunakan fungsi len untuk menghitung jumlah karakter. Atau kita kasih lagi di sini, misalnya for a in rank gitu ya. Kita kasih lagi len nama. Maka print ini ya, nama I itu A ya. A itu adalah urutan indeksnya. Nah, kalau saya jalankan, nah sama aja hasilnya kayak tadi. Dia akan mencetak jumlah karakter atau dia akan mencetak karakter dari nilai Dodi gitu ya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah. Maka kita masuk yang berikutnya, itu yang ketiga. Yang ketiga ini saya pindahin. Nah, ini saya pindahin ke sini. Ya. Ini saya pindahin, kemudian ini saya kasih batasan dulu aja. Ya, ini saya kasih batasan. Ini kasih batasan. Nah, kalau while, sama, while itu juga sama. While itu juga melakukan perulangannya secara numerical. Dia harus ada batasan. Misal gini, while gitu kan, variabelnya sama, i lebih kecil sama dengan len, dia harus berupa angka ya. Len misalnya saya ambil 10 deh. 10 ini. Print gitu kan. I masih sama ya. Nah, hanya saja kalau di len, di while itu harus ada penambahan increment. I sama dengan I plus sama dengan 1. Terbalik. I sama dengan plus 1. Gitu ya. Kemudian else print selesai. Nah, print selesai. Ini saya clear. Ini saya run. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Dia tidak berhingga ya. Dia tidak berhingga. Kenapa tidak berhingga? Karena kita belum kasih nilai i-nya berapa. Nah, kalau seperti ini dia akan berjalan terus. Sehingga di sini kita harus apa? Kita harus Ctrl C. Ctrl C itu untuk memberhentikan perulangan yang salah gitu ya, perulangan yang tidak sesuai. Di sini kita kasih i sama dengan, jangan i deh, kita kasihnya yang lain. Apa i sama dengan 0 gitu ya. I sama dengan 0. Nah, ini print i, kita run. Masih ya? Masih. Masih. Maka kita Ctrl C lagi. Gitu. Kita Ctrl C lagi. Nah, berarti salahnya di mana? Salahnya kita cek di sini. I lebih kecil sama dengan 10 gitu ya. I lebih kecil sama dengan 10. Print I gitu kan. Kemudian I plus ini plus sama dengan 1. Salahnya di sini. Coba kita lihat. Ini saya clear lagi. Saya clear, saya run. Nah, baru kelihatan gitu ya. Jadi ini artinya I sama dengan I ditambah dengan 1. Ini kita sudah pernah belajar di materi operasi assignment, operasi penugasan. Itu. Maka hasilnya seperti ini. Ini saya kasih keterangan di sini. Nah, saya kasih keterangan di sini hasil perulangan while else. While else gitu. Jadi while else ini sama, dia fungsinya untuk numerical, sama aja gitu ya. Bagaimana kalau ini kita gabung dengan yang tadi? Kita kasih lagi batasan. Jadi while ini dia akan melakukan perulangan selama
i-nya lebih kecil sama dengan 10, lalu di print i, dicetak i-nya, lalu dia harus ada ini. Nah, bedanya while itu adalah harus ada nilai awal gitu ya. Dan ada ini. Ini adalah step. Dia harus ada step, berbeda dengan for. Kalau for secara default stepnya 1. Tapi kalau while itu tidak. While itu harus kita tentukan dulu stepnya berapa. Gitu, sehingga di sini harus ada stepnya gitu ya. Ini wajib. Wajib. Wajib ada step. Nah, lalu else. Else ini apa? Else ini ketika kondisi ini tidak terpenuhi ya. Ini batasannya. Berarti batasannya sampai dengan 10. Dia akan mencetak sampai dengan 10 gitu. Kalau udah 11, maka dia masuknya ke else, maka print selesai. Ini kita bisa lihat. Gitu ya. Atau misalnya saya mau kasih gini, i-nya 1, bisa. I-nya 1, saya print. Nah, maka dapatnya 1 sampai dengan 10. Gitu. Jadi disesuaikan dengan logika dari masing-masing teman-teman saja logikanya. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini saya clear aja. Ini saya clear. Kebanyakan ya. Nah, ini saya clear. Di dalam fungsi while, ini kita bisa kasih parameter apa aja, gitu ya, bebas. Jadi misalnya, di sini saya kasih kondisi lagi. Saya kasih kondisi, di sini misalnya, if, gitu kan, if i sama dengan 5, gitu. Di sini saya bikin break. Artinya, kalau i-nya sama dengan 5, berarti berhenti. Dia udah nggak melakukan perulangan. Gitu. Saya run. Nah, maka dapatnya cuman 5. Karena saya menggunakan fungsi break. Jadi break itu untuk apa? Break itu untuk meng-cut suatu proses. Gitu ya. Jadi kondisinya, ketika i-nya kondisinya 5, maka saya break. Maka dia langsung ke else. Nggak ke else malah. Malah dia langsung ke out sini. Gitu ya. Jadi langsung dia keluar dari blok if. Jadi kalau misalnya blok while ya. Blok peluangan di sini saya print. Gini ya. Selesai di luar blok if gitu. Jadi kalau saya run, nah seperti ini. Print selesainya ini tidak selesai, tidak dicetak. Kenapa? Karena break artinya keluar dari looping gitu. Jadi maka kalau keluar, maka keluarnya ke sini. Gitu. Yang ini diabaikan sama dia. Nih, ini diabaikan sama dia. Gitu ya, ini diabaikan karena dia menggunakan fungsi break. Gitu. Kalau tadi kan dia akan mencetak sebanyak 10 kali gitu kan ya. Kalau udah 11, maka dia akan mencetak print selesai. Kalau ini tidak. Kenapa? Karena dia menggunakan fungsi break. Break ini fungsinya untuk keluar dari proses. Dari proses while gitu atau proses looping. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan terkait dengan for looping ya, terkait dengan tipe data list, kemudian for in rank, kemudian sama while else. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya tentang implementasi dari for di dalam bahasa Python gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jabarkan. Jangan lupa subscribe dan like, karena subscribe dan like itu gratis. Gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam UBSI.